Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Aulia Fajrin akan menjelaskan mengenai struktur atom dan kristal, di mana materi ini merupakan salah satu dari materi mata kuliah untuk pengetahuan material. Nah, dalam suatu material itu terdiri dari bagian terkecil yang dinamakan sebagai atom. Nah, atom sendiri itu ternyata masih terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian itu disebut sebagai inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Di sini inti atom terdiri dari nukleus dan proton. Nah, proton dan elektron di sini memiliki muatan ya, muatan listrik, di mana muatannya di sini adalah sama, yaitu sekitar 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa proton dan elektron dia cenderung untuk netral ya, muatannya sama. Namun karena di sini massa elektron dia lebih kecil daripada massa proton, tentu saja hal ini disebabkan oleh elektron tadi ya, yang dia mengelilingi inti atom. Dia mengelilingi proton dan nukleus dari inti atomnya. Kemudian di sini setiap unsur kimia ya, setiap material diidentifikasi berdasarkan jumlah proton yang terdapat dalam inti atom, dan di sini dalam tabel periodik dinamakan sebagai nomor atom yang disimbolkan dengan huruf Z. Nah, di sini unsur yang terbentuk secara alami memiliki rentang jumlah protonnya dan nomor atomnya dari 1 sampai dengan 92. Dan di sini massa atom yang disimbolkan dengan A ya, yang disimbolkan dengan huruf A pada tabel periodik merupakan jumlah massa proton dan massa neutron, karena di sini massa atom adalah massa dari inti atomnya, di mana massa elektron sendiri seperti tadi yang sudah disampaikan, dia cenderung untuk berikatan dengan atom lainnya. Dan di sini jumlah proton dan neutron tidak selalu sama ya. Jumlah proton dan neutron tidak selalu sama. Atom yang sama tapi memiliki massa atom yang berbeda disebut dengan isotop. Nah, di sini dapat diketahui bahwa untuk mengetahui dari massa unit atomnya dia disebut dengan atomic mass unit. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan, simbol-simbol yang tadi, massa atom dan nomor massa dia disimbolkan dengan A ya. Kemudian A di sini sesuai dengan formulanya sama dengan Z, di mana Z di sini adalah jumlah proton atau nomor atom plus N ya, plus jumlah neutronnya. Di sini dalam tabel periodik misalnya dicontohkan berupa unsur Fe ya, unsur Fe di mana massa atomnya dia sekitar 55,845, kemudian dia atomic number-nya atau nomor atomnya 26, kemudian elektronegativitasnya dia 1,83, kemudian di sini oxidation state-nya dia minus 1 ya, mass common-nya yang sering ditemui, kemudian di sini simbolnya dia Fe, kemudian disebut sebagai iron, besi, dan konfigurasi elektronnya di sini sudah lengkap. Jadi dalam setiap mol terdapat atom atau molekul sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, ini contoh dari gambaran tabel periodik dari unsur ya, of the elements. Jadi dari suatu unsur, dimana kalau yang baris di sini ya, baris di sini dia disebut sebagai periode. Jadi kalau baris di sini baris 1, baris 2, baris 3 dia disebut sebagai periode. Kemudian di sini 1 ya, 1 yang dia berupa kolom, 1, 2 dia disebut sebagai golongan. Nah, di sini elektron dalam atom jadi dijelaskan dalam teori Bohr, di mana di sini partikel bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom itu disebut sebagai elektron. Dan elektron yang menempati orbit tertentu ya, dan dia mengelilingi inti atom dengan jumlah tertentu pada setiap orbitnya. Jadi nggak sembarang mengelilingi inti atom. Jadi dalam setiap orbit itu terdapat jumlah elektron yang berbeda. Dan orbit ini, orbit tempat mengelilingi inti atomnya, itu disebut sebagai kulit atom. Nah, kulit atom sendiri terdiri, masih ada bagian-bagian lagi, terdiri dari banyak subkulit atom.
Jadi di sini bisa kita lihat ada orbital elektron ya. Kemudian di sini ada nukleusnya atau inti atomnya. Jadi ini model atom Bohr. Selanjutnya di sini adalah konfigurasi elektron ya. Jadi konfigurasi elektron sendiri, misalnya nomor kulit 1, di sini nama kulitnya dia disebut sebagai K. Kemudian jumlah elektronnya dalam kulit tersebut, dalam orbit tersebut dia 2. Kemudian nama subkulitnya di sini dia disimbolkan dengan S kecil dan jumlah elektronnya di sini ada 2. Begitu juga dengan nomor kulit 2, 3, dan 4, di mana dia memiliki nama kulit atom, jumlah elektron, nama subkulit atom, dan jumlah elektron yang berbeda. Karena apa? Karena jumlah dari elektron yang mengelilingi inti atom dalam satu orbit itu tentu saja berbeda. Seperti tadi yang digambarkan dalam model atom Bohr. Selanjutnya di sini adalah konfigurasi elektron ya. Jadi di sini elektron valensi ya, atau elektron yang menempati orbit terluar dari kulit atom ya, itu biasanya dia cenderung untuk berikatan dengan atom yang lain elektronnya. Kemudian di sini elektron valensi menyebabkan terjadinya reaksi ikatan ya, ikatan antar satu atom dengan atom lainnya. Nah, ikatan atomnya itu di sini ada bermacam-macam. Contohnya di sini yang pertama adalah ikatan ion. Jadi ikatan ion atau ikatan elektrokovalen. Jadi di sini ikatan ion ya, ikatan ion adalah jenis ikatan kimia yang dapat terbentuk antara ion logam dengan non-logam. Dan di sini ada gaya tarik menarik elektrostatik. Jadi gaya tarik menarik ini antara dua ion ini tentu saja dia berbeda muatan. Jadi kalau sama muatannya tentu saja tadi seperti muatan atom, seperti muatan proton dan elektron di awal itu cenderung netral. Tapi kalau berbeda itu cenderung menghasilkan gaya tarik menarik elektrostatik. Jadi di sini gaya tarik menarik dua ion ini disebut dengan gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Kemudian di sini ikatan ion di sini cenderung kuat ya, relatif kuat. Dan pada temperatur kamar 25 derajat Celcius, semua senyawa ion berupa zat padat kristal dengan struktur tertentu. Jadi dia berupa fase padat. Contohnya di sini adalah NaCl ya, garam, KCl, CaCl2 dan lain sebagainya. Nah, ini contoh konfigurasinya atau gambarannya ya, ikatan ion pada NaCl pada garam. Jadi di sini Na-nya, natriumnya dia bermuatan positif. Muatan positif artinya elektronnya ya, jumlah elektronnya dia lebih sedikit dibanding jumlah protonnya. Jadi di sini dia lebih banyak protonnya. Sedangkan Cl- di sini lebih banyak elektronnya. Ya, jadi dia bermuatan negatif. Dan di sini terjadi gaya tarik menarik dan ada gaya Coulomb ya, ikatan Coulomb ya. Gaya Coulombic bonding force. Jadi ada gaya ikatan Coulomb namanya. Kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen di sini ikatan yang terjadi karena elektronnya dipakai bersama-sama oleh dua atom yang berikatan. Dan di sini ada suatu keadaan di mana salah satu atom dia yang akan berikatan dengan atom lain, dia tidak mampu melepaskan elektron. Jadi elektronnya itu tetap ada dalam inti atom, elektronnya itu tetap ada dalam atom A, tapi dia juga berikatan dengan atom B, misalnya seperti itu. Dan di sini terjadi pada atom-atom non-logam contohnya. Di sini contohnya ada H2, Cl2, F2, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ikatan kovalen molekul CH4 ya, contoh dari ikatan kovalen tadi yang dia berupa ikatan non-logam. Jadi ada elektron yang dipakai bersama-sama oleh unsur hidrogen dan karbon. Jadi share electron from hidrogen. Jadi di sini elektronnya dia berasal dari hidrogen, unsur hidrogen yang dia berikatan dengan karbon. Jadi di sini
ada shared electron